Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam semangat untuk kita semua. Baik, teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di mata kuliah kewirausahaan. Untuk kewirausahaan kita namakan kali ini yaitu Digital Entrepreneurship atau lebih dikenal dengan Digital Technology Entrepreneurship. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah kewirausahaan ini, yaitu pengertian wirausaha, latar belakang wirausaha, ciri wirausaha, sumber ide bisnis, potensi dan peluang wirausaha. Baik, selanjutnya di modul kali ini untuk pertama kita akan mempelajari apa itu kewirausahaan. Ya. Kemudian mengenal kewirausahaan, wira artinya pemimpin atau gagah berani, termasyur, gagah berani, patut diteladani atau heroik. Itulah wira, dengan wira ya. Kemudian usaha yaitu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan untuk dapat menciptakan produk atau jasa yang dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Itu sejarah singkat dan pengertian wirausaha. Kemudian mengenal kewirausahaan yaitu ini adalah ada Richard Cantillon, bapak entrepreneurship dunia, kemudian ada G.B. Say, penemu law of market. Kemudian menurut Richard Cantillon, wirausaha adalah seorang inovator, ya, inovator dan pencipta sesuatu yang unik dan baru. Itulah wirausaha menurut Richard Cantillon. Selesai ini bisa dipahami. Kemudian menurut G.B. Say, wirausaha adalah orang yang mampu mengelola harta kekayaan secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta menurunkan produktivitas tingkat rendah ke tingkat produktivitas yang tinggi. Itulah yang menurut G.B. Say wirausaha ya. Jadi efektif dan efisien. Produktivitas tingkat rendah menjadi ke tingkat yang produktivitas yang lebih tinggi. Baik, menurut Conlon dalam bukunya yang berjudul Entrepreneurship in Action, kewirausahaan dikaitkan dengan proses pengorganisasian atau pertumbuhan suatu usaha baru yang didasarkan pada perolehan keuntungan, penciptaan nilai dan penciptaan produk atau proyek baru yang unik dan inovatif. Jadi entrepreneurship itulah produk kita menciptakan proyek baru yang unik dan inovatif. Itu intinya. Kemudian rekan-rekan mahasiswa, untuk kewirausahaan ini kita akan lebih dalam lagi mempelajari tentang selanjutnya apa latar belakang dan arti penting dari wirausaha. Nah, yaitu pengangguran ya. Contohnya pengangguran, kesempatan kerja, pendidikan rendah, pendidikan tinggi. Itu tingkat dari seseorang ya. Ada yang pengangguran, memiliki kesempatan kerja, pendidikan yang rendah, pendidikan yang tinggi. Kemudian peran kewirausahaan untuk hal tersebut adalah ciptakan lapangan kerja. Kemudian mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, menggabungkan faktor-faktor produksi atau jenis tenaga kerja, uang, dan keterampilan. 5. Meningkatkan produktivitas nasional berskala besar. Selanjutnya, peran kewirausahaan dalam hal ini yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi konflik ekonomi dan sosial, mendorong terciptanya masyarakat adil dan makmur, merangsang kegiatan ekonomi, mendorong produk baru, mendukung produktivitas atau sumber daya manusia, hubungan rumah tangga. Nah, kemudian apakah ciri dari wirausaha? Nah, teman-teman mahasiswa, 1, ciri wirausaha yaitu percaya diri dan kreatif. Jadi kita seorang wirausaha harus mempunyai keberanian untuk berkreasi atau tidak takut untuk bermimpi, mempunyai impian ya, dan membuat rencana atau plan. Rasa takut akan merusak impian kita, dan rencana seseorang harus disingkirkan. Paling tidak Anda perlu mengingat stop ya, hentikan dengan stop, think, pengamatan, dan strategi perencanaan jika terjadi sesuatu yang menyebabkan penggunaan tersebut tertunda. Selanjutnya, 2, berani untuk mengambil resiko. Seseorang dapat dikatakan wirausaha apabila mempunyai sikap dan keberanian mengambil resiko. Ini akan benar-benar terlihat seperti rencana yang dibuat sebelum disadari bahwa hal itu terjadi, tentang pemikirannya. Ketiga, harus bersemangat dan berkemauan keras. Itu hal penting dalam wirausaha.
dapat dikatakan sebagai seorang wirausaha, selain harus berani mengambil risiko, ia juga harus mempunyai semangat dan kemauan yang kuat untuk berhasil. Itu adalah kunci dari wirausaha. Jadi seorang entrepreneur ya. Selanjutnya, bersikaplah transparan dan adil. Jadi, seorang dapat dikatakan wirausaha apabila ia mempunyai pengetahuan untuk melakukan penelitian yang benar, berusaha mendekati tujuan yang diinginkan. Begitu. Selanjutnya, pemburu uang tidak boleh boros ya. Jadi menjadi seorang entrepreneur, menjadi pebisnis yang boros atau setidaknya berusaha membelanjakan lebih sedikit dari uangnya. Itu yang dilakukan oleh seorang wirausaha. Memiliki jiwa kepemimpinan itu ada perlu. Jiwa kepemimpinan merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seorang wirausaha. Melalui hal tersebut, mereka mampu mengembangkan usahanya hingga bisa sejahtera. Kemudian 7, berorientasi pada masa depan. Jadi, seorang wirausaha harus mempunyai pemikiran kreatif yang punya visi masa depan untuk meraih peluang usaha. Nah, dari mana sumber ide bisnis bermula? Kita akan pahami di sini. Nah, 1, hiburan. Nah, jadi, hobi adalah aktivitas favorit Anda di waktu senggang atau di tempat kerja. Banyak orang yang menekuni hobi atau minatnya berhasil meraih kesuksesan dalam memulai bisnis. Misalnya jika Anda suka bepergian, bekerja, atau memberikan jasa, Anda dapat bergabung dengan industri pariwisata yang merupakan salah satu industri terbesar di dunia. Kemudian keterampilan dan pengalaman pribadi. Lebih dari separuh ide bisnis yang sukses berasal dari pengalaman kerja di tempat kerja. Misalnya mekanik berpengalaman di sebuah perusahaan besar, sedang buka usaha bengkel mobil atau dealer di dealer mobil bekas, itu akan menjadi ide atau peluang usaha untuk kita sendiri. Kemudian periklanan. Media sosial adalah sumber informasi, ide, dan bahkan peluang. Surat kabar, majalah, televisi saat ini, internet merupakan contoh media massa. Misalnya jika Anda benar-benar memperhatikan iklan bisnis di surat kabar atau majalah, Anda mungkin berisi informasi tentang bisnis yang akan dijual. Salah satu cara untuk menjadi wirausaha adalah dengan menanggapi tawaran tersebut. Cara lain melakukan ide bisnis, yaitu melakukan riset bisnis dan produk dari masalah sekitar, dari kesuksesan orang lain, belajar dari kelemahan orang lain mengikuti tren yang ada. Potensi dan peluang wirausaha, yaitu ciri-ciri peluang usaha yang baik. 1, yaitu sesuatu kebutuhan nyata, yaitu memenuhi kebutuhan atau keinginan yang belum terpuaskan sehingga pelanggan mempunyai kemampuan untuk membeli dan memilih. Kemudian ROI, berarti memberikan hasil yang segera dan jangka panjang. Ciri-ciri peluang usaha yang baik, persaingan, yaitu kemampuan untuk menjadi setara lebih baik atau sama di benak konsumen dalam kaitannya dengan produk atau jasa yang tersedia. D, mencapai suatu tujuan berarti mencapai tujuan dan sasaran orang atau organisasi yang mengambil risiko. Kemudian akses terhadap sumber daya dan keahlian, yaitu biaya pemerintah dalam hal ini infrastruktur, keahlian, dan persyaratan hukum. Kemudian faktor peluang usaha yang baik. 1, kondisi industri dan pasar. Ya, ketersediaan produk jangka panjang, tujuan berusaha dan keterampilan berusaha, ketua tim, kompetisi, permodalan, teknologi dan infrastruktur, kemudian lingkungan. Dalam hal ini pemerintah, ekonomi, hukum, kebijakan, dan pemerintah. Nah, kemudian adalah yang kita bahas faktor yang mendukung keinginan berwirausaha. Faktor yang mendukung yaitu internal, itu kesadaran diri, kepribadian, dan motivasi dari kita sendiri. Kemudian eksternal, empati, dan keterampilan sosial. Nah, kemudian mengenal perusahaan, itulah yang kita pelajari kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin kita akan lanjutkan ke modul berikutnya. Untuk sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak, saya videonya jelek. Coba dulu ya. Coba. Dia Pak yang kurang.